Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Genpi, Generasi Pintar Indonesia. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dan bisa belajar bersama dengan Genpi. Nah, saudara-saudara sekalian, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang operasi bilangan pecahan. Di pecahan ini sebelumnya tentunya kalian sudah belajar ketika sejak saat SD. Di sini banyak sekali hal-hal yang mungkin kalian anggap susah. Apa itu pembilang, apa itu penyebut, itu menjadi satu permasalahan pada umumnya. Nah, adik-adik sekalian, kita tidak perlu khawatir. Matematika itu adalah ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Pecahan bukan satu hal yang rumit, tetapi satu hal yang patut kita pelajari dengan seksama. Nah, sekarang kita mengenal pecahan terlebih dahulu. Pecahan terdiri atas angka yang ada di atas, yaitu sebagai pembilang, yaitu A. Kemudian ada angka yang ada di bawah, ini adalah penyebut. Nah, bagaimana cara untuk proses penjumlahan dan pengurangan pada pecahan? Kita ketahui dari sejak SD ada dua cara. Cara pertama itu adalah dengan mengalihkan penyebut, ya. Jadi penyebutnya dikalikan. Kemudian menjadilah B kali D seperti ini. Lalu setelah itu kali silang antara A kali D. Kali silang A kali D, kemudian B kali C. Jadilah di sini A kali D, kemudian B kali C ya. Nah, ini cara pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Kalau cara yang kedua itu tinggal disamakan KPK antara B dan D itu berapa. Kemudian nanti akan dikali bilangan yang sama. Contoh di sini M, atas bawah dikali M. Begitu pula C dan D-nya. Ketika KPK-nya sudah ditemukan, kita akan kalikan dengan angka yang sama sehingga KPK antara B kali M dan D kali N adalah sama. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat bersama. Di sini ada bilangan yaitu 5/6 dan 2/3. 5/6 dan 2/3. Cara pertama itu kita dengan mengalihkan bilangan penyebut. Ya, bilangan penyebutnya akan kita kalikan, yaitu 6 dikali dengan 3. Lalu 3 dikali 5. Ditambah 6 kali 2 sama dengan 15 ditambah 12 dibagi dengan 18. Ini akan menjadi 27/18. Nah, ketika ada di sini 27/18, tentunya kita bisa melakukan proses meringkas. Karena 27 dengan 18 itu dua-duanya adalah kelipatan 9. Jadi ini dibagilah dengan 9, yang bawah pun sebagai penyebut dibagi dengan 9. Sehingga kita bisa peroleh yaitu nilainya 3 dibagi 2, atau dengan kata lain 3 dibagi 2 seperti apa? Dibagi kurung saja, yaitu 3 dibagi 2 adalah 1/2. Mudah bukan? Nah, sekarang bagaimana proses bagi kurungnya?
Bagi kurung dari 3 bagi 2 itu 3 dibagi 2 itu adalah 1 kali 2, 2 dikurangkan 1. Jadi 1 dibubuhkan sisanya dibagi dengan pembaginya. Jadi 1/2. Inilah hasil yang diperoleh dari cara pertama. Bagaimana kita menggunakan pakai cara yang kedua? Nah, bagaimana hanya dengan cara yang kedua? Kita bisa coba cara kedua. Nah, kita lihat bersama di sini ada angka 6 dan juga ada angka 3. KPK-nya atau nilai kelipatan yang terdekat itu adalah 6. 6 dan 3 itu adalah 6. Jadikan 6 dengan cara mengalikan penyebut dikali dengan 2. Ini pun dikali dengan 2 untuk tidak merubah persamaan yang ada. Jadi kalikan dengan yang sama sehingga di sini kita bisa peroleh 5/6 kemudian tambah 4/6 sehingga akan diperoleh nilainya adalah 9/6. 9/6 sendiri itu adalah kelipatan sehingga bisa kita membagi bilangan atas dan bawahnya dengan bilangan yang sama. 9/6 ini dibagi dengan angka yang sama yang merupakan EPB-nya ya dari 9 dan 6 yaitu 3. Atas dan bawah merupakan kelipatan 3 jadi bisa dibagi dengan 3. Sehingga dari sini 9 dibagi 3 itu adalah 3 dan 6 bagi 3 adalah 2. Sehingga 3/2 sama dengan ini ya. Sehingga nilainya adalah 1/2. Bagaimana? Mudah bukan untuk menjumlahkan dari suatu bilangan pecahan. Kita lanjutkan kembali dengan bagaimana proses perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Untuk mempelajari ini terlebih dahulu kita perlu memahami bagaimanakah cara mengubah pecahan campuran ya menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara bilangan yang utama, bilangan pokoknya dikalikan dengan bilangan yang di bawah, kemudian ditambahkan dengan bilangan atas. Jadi A dikali dengan N, kemudian ditambah dengan N, kemudian dibagi dengan secara total yaitu N ya sebagai pembagi. Contoh untuk 2 3/4 berarti artinya 2 dikali dengan 4 ditambah dengan bilangan atas 3 dibagi lagi dengan bilangan bawah sama dengan 2 kali 4 itu 8 ditambah 3/4 sehingga menjadi 11/4. Nah lalu bagaimana hanya dengan tipe soal yang merupakan perkalian pecahan nih seperti ini. Jadi pada pokoknya itu adalah bilangan atas dikali dengan bilangan atas. Begitupun bilangan bawah dikali dengan bilangan bawah. A kali C tentunya akan menjadi A kali C. Kemudian B kali D akan menjadi BD. Ya, seperti ini. Bagaimana kalau tipe soal yang kedua? Tipe soal kedua yaitu ada di sini pecahan yang dibagi dengan pecahan. Ya. Caranya itu adalah dengan mengubah dari tadinya pembagian menjadi perkalian. Bilangan yang keduanya ini tinggal dibalik. Tadinya awalnya P per Q menjadi Q per P. Selanjutnya ini adalah proses perkalian seperti contoh 1 ini. Sehingga kita tinggal mengalihkan seperti tipe 1 ini. Sehingga kita tinggal mengalihkan M kali Q sebagai bilangan atas, kemudian N kali V sebagai bilangan bawah, NP. Bagaimana cara proses pengerjaannya kita lihat contoh berikut. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 5 kali 2 dibagi
dengan 6 kali 3. Itu sama dengan 10 dibagi 18. Nah, bagaimana dengan yang ini? Latihan nomor 1. Bilangannya yaitu 4/5 dikali dengan 3/10. Jadi ini 4 dikali 3 sebagai bilangan atas atau pembilang dibagi dengan bilangan bawahnya atau penyebut yaitu 5 kali 10. Itu akan menjadi 12/50. Nah, ini bisa diringkas atas bawah dengan bilangan yang sama yang merupakan kelipatannya, yaitu dibagi dengan 2. Bagi dengan 2 menjadi 6/25. Dan inilah sebagai jawaban dari soal nomor 1. Bagaimana halnya dengan nomor 2? Di nomor 2 kita lihat 26/5. Jadi ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 5 ditambah bilangan atas 6 dibagi dengan pembilangnya. Kemudian dibagi dengan 8/5. Nah, dan ini akan menjadi 10 ditambah 6, yaitu jadi 2 kali 5 adalah 10 tambah 6 menjadi 16/5. Pembagian berubah menjadi perkalian dibalik, yaitu 5/8. Sama dengan ini diringkas, jadi 16 dibagi 8, yaitu 2. Nah, demikian ini operasional bilangan pecahan pada perkalian dan pembagian. Dan juga tadi di awal kita sudah mempelajari operasional penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Jadi tinggallah kami menyampaikan latihan untuk di rumah. Silakan untuk berlatih, kami sediakan ada 4 soal untuk berlatih. Demikian pembelajaran kita pada sesi ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.